Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27 akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami, yaitu batu dan pasir. Saya Ahmad Raihan 2021510086, Muhammad Denny Firmansyah 2021510084, dan Nur Fajr Amelia Putri 2021510089. Di sini saya akan menjelaskan tentang batu, di mana terdapat latar belakang atau sejarah batu, jenis-jenis batu, dan klasifikasi batu. Latar belakang atau sejarah batu. Batu adalah benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat maupun yang berserakan. Pembentukan batu merupakan hasil proses alam. Di dalam batu dapat terkandung satu atau beberapa jenis mineral. Batu dapat terbentuk mulai proses kristalisasi, magma, sedimentasi, maupun metamorfisme. Selanjutnya jenis-jenis dan klasifikasi batu. Jenis-jenis batu. 1. Batu marmer. Marmer mempunyai corak atau pola tertentu dengan banyaknya ragam warna yang mengkombinasikannya. Hal tersebut yang membuat marmer sangat cocok digunakan sebagai bahan untuk dekorasi bangunan. Terdapat juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memiliki tekstur yang unik sehingga memberikan kesan mewah, memiliki variasi tekstur dan warna yang beragam, daya tahan terhadap beban sangat tinggi sehingga lebih tahan lama dan mudah dibentuk. Kekurangannya yaitu harganya relatif mahal, sifatnya yang membuat pori sehingga dapat mudah terkena atau menyerap noda apabila tidak memiliki lapisan pelindung, membutuhkan perawatan khusus untuk mempertahankan kilaunya, dan proses pemasangannya memiliki teknik yang khusus dan cukup sulit. 2. Batu andesit. Batu jenis ini berasal dari gunung berapi dan memiliki beberapa ciri yang mudah dikenali, yaitu berwarna abu-abu atau hitam. Jenis batu ini sudah sejak lama dipakai sebagai material bangunan. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mempunyai sifat yang keras di antara batu lainnya sehingga lebih tahan lama. Sifat batu tahan terhadap cuaca dan lumut, mempunyai motif yang indah dengan tekstur seperti kayu, cukup unik untuk elemen interior atau eksterior ruangan, dan mudah untuk memasangnya. Kekurangannya yaitu mudah berlumut dan berjamur, mempunyai pori sehingga mudah menyerap noda, dan harganya cukup mahal. 3. Batu granit. Warna batu granit yang terang dapat memperindah interior bangunan. Setelah diasah dan dihaluskan, batu granit lembaran dapat dipotong-potong dan dijadikan ubin dengan warna-warna yang alami. Pada umumnya ubin tersebut digunakan untuk jenis batu alam, untuk lantai, anak tangga, maupun dinding berbagai ruangan seperti kamar mandi, dan dapur. Sebagai elemen eksterior, jenis batu ini juga dapat dijadikan buffing dan bahan dasar konstruksi bangunan seperti monumen, jembatan, dan gedung-gedung perkantoran. Berikut ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan batu granit. Kelebihannya, sifat batu yang memberikan suasana natural sebagai wall veneer atau pelapis dinding, tahan terhadap cuaca, tidak mudah lapuk atau jamuran, tahan terhadap goresan, perawatannya cukup mudah, tidak memerlukan perawatan khusus. Kekurangannya, harga relatif mahal, coraknya cukup terbatas, sulit dalam pemasangan karena berat. Klasifikasi batu. Dalam geologi, pengertian dari batu atau tunggal dan batuan jamak adalah benda padat atau solid yang terbuat dari alami, dari mineral dan atau mineraloid. Lapisan luar padat bumi litosfer terbuat dari batuan. Dalam batuan umumnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Adapun penelitian ilmiah mengenai batu-batuan disebut dengan istilah petrologi, dan petrologi merupakan komponen penting dari geologi. Batuan memiliki banyak manfaat yang bisa digunakan manusia. Dalam bangunan, batuan biasanya dipergunakan pada fondasi bangunan untuk bangunan dengan ketinggian kurang dari 10 meter. Batuan juga digunakan untuk memperindah fasade bangunan dengan memberikan warna dan tekstur unik dari batu alam. Pada umumnya, batuan diklasifikasikan berdasarkan komposisi, mineral, dan kimia, dengan tekstur, partikel, unsur, dan oleh proses yang membentuk mereka. Ciri-ciri ini yang kemudian mengklasifikasikan batuan menjadi beku, sedimen, dan metamorf. Mereka lebih
diklasifikasikan berdasarkan ukuran partikel yang membentuk mereka. Transformasi dari satu jenis batuan ke batuan yang lain digambarkan dalam model geologi. Klasifikasi batuan ini dibuat dengan berdasarkan kandungan mineral, yaitu jenis-jenis mineral yang terdapat di dalam batu, tekstur batuan, yaitu ukuran dan bentuk hablur mineral di dalam batu, struktur batuan, yaitu susunan hablur mineral di dalam batu, proses pembentukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita telah klasifikasi batuan menurut proses terjadinya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Denny Firmansyah. Terima kasih. Berdasarkan proses terjadinya batuan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang keluar dari dalam bumi dan membeku karena proses pendinginan. Batuan beku dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasi di mana magma membentuk. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dikenal 3 jenis batuan beku, yaitu batuan beku luar, batuan beku geng, dan batuan beku dalam. 2. Batuan sedimen atau endapan berasal dari batuan beku atau zat-zat pada yang mengalami pelapukan dan kemudian diendapkan. Endapan ini kemudian mengalami proses litifikasi. Proses ini merupakan rangkaian sejumlah proses di mana material yang diendapkan mengalami perubahan bentuk menjadi sedimen. Berdasarkan jenis partikel yang dikandungnya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ketiga jenis batuan tersebut yaitu batuan sedimen klasik, batuan sedimen kimia, dan batuan sedimen biogenetik. 3. Batuan metamorf atau melehan adalah batuan yang berasal dari batuan beku atau sedimen yang telah berubah bentuk. Perubahan bentuk tersebut terjadi karena tekanan dan temperatur yang tinggi dalam waktu yang lama. Jenis batuan metamorf dapat dibedakan berdasarkan proses dominan yang terjadi pada lingkungan tempat asalnya. Berdasarkan proses batuan metamorf dapat dibedakan atas batuan metamorf kotak, batuan metamorf terkubur, dan batuan metamorf regional. Pengolahan material dalam bahan batuan. Cara pengolahan emas dari material batuan. 1. Material dari tambang merupakan batuan yang sudah dihaluskan sebesar 29 kg. Kemudian masukkan ke dalam ember serta air sebanyak 2 kali lipat dari material. Masukkan caustic soda sebanyak 1/4 kg, kemudian juga H2O2 sedikit saja. Masukkan CN atau sianida sebanyak dibutuhkan dan aduk sesekali, ditunggu dan hitungan 2 kali 24 jam. Lalu ambil air kaya dari olahan dengan cara disaring dengan saringan kertas dan bisa juga dengan kertas koran. Masukkan larutan drop down reborn secukupnya hingga larutan kaya berwarna kuning, coklat, atau orange tersebut. Perubahan terjadi putih susu disertai dari pertukaran ion. Tunggu drop down dari reborn beberapa saat hingga muncul endapan berwarna putih pada bagian bawah wadah larutan. Setelah endapan didapat pada larutan, buang air sisa dari endapan dan jangan sempat ikut endapannya terbuang. Kemudian endapan tersebut dicuci dengan HCl 1/10 air. Endapan akan berbagi warna menjadi coklat. Cara pengolahan material dari batu sulfida. Batu sulfida direndam dengan HCl, encer bukan nitrit. Larutan kaya dari penyatuan air HCl dan HNO3 kemudian diberikan larutan DMG karbit
Bila tidak ada reaksi dari larutan kaya yang berubah warna menjadi kekuningan atau orange yang terlihat munculnya gelembung dalam larutan, maka segera hentikan pemberian air tersebut. Terlihat ada endapan warna orange menandakan bahwa larutan kaya tidak mengandung palladium. Lalu dipindahkan lagi ke box yang lebih besar agar diperoleh jarak antara elektroda dan lebih jauh lagi. Endapan yang nempel di katoda digerus dan diolah kembali setelah didiamkan, lalu dipanaskan di atas api hingga hampir mendidih atau di 80 derajat Celcius. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Amelia Putri dengan nomor NIM 2021 510089 akan menjelaskan contoh bangunan dari bahan batu. Contoh bangunan dari bahan batu. Berikut adalah contoh bangunan dari bahan batu. A. Batu marmer. Jenis batu alam ini banyak digunakan sebagai bahan bangunan, misalnya sebagai penutup finishing lantai atau dinding. Batu marmer terjadi karena proses metamorf atau perubahan dari batu gamping. B. Batu granit mempunyai sifat sama dengan batu marmer, yaitu digunakan sebagai bahan pelapis lantai dan dinding. Batu ini terjadi karena proses pembekuan magma dalam kulit bumi. Berat jenis batu granit adalah 2,6 sampai 2,7 dengan kuat tekan antara 1000 kg per cm kubik kuadrat. C. Batu gamping. Di dalam bebas jenis batu gamping ini lebih banyak ditemukan dalam bentuk bukit sehingga proses pertambangannya bisa dilakukan secara terbuka. Secara sifat terdapat beberapa jenis batu gamping, yaitu yang bersifat padat, keras, masif, serta batu gamping yang bersifat porous. Itulah beberapa nama contoh bangunan dari bahan batu yang sering digunakan saat ini, bahkan memiliki daya jual yang cukup tinggi. Cara melestarikan batu. Pertama yaitu batu bara. Batu bara merupakan campuran dari zat kimia organik yang memiliki karbon, oksigen, dan hidrogen. Batu bara ini juga merupakan sebuah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alami dari tumbuh-tumbuhan, karena merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Batu bara dimasukkan ke dalam UU nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Adapun pada 2001 berdasarkan sebuah siaran pers, cadangan batu bara yang ada di Indonesia tinggal sekitar 38,84 miliar ton. Jika dilihat dalam data, Indonesia membutuhkan produksi batu bara sekitar 600 juta untuk 1 tahun. Artinya, sisa cadangan batu bara yang dimiliki saat ini hanya cukup dipakai untuk 65 tahun ke depan. Di Indonesia sendiri, batu bara lebih banyak digunakan sebagai pembangkit listrik serta pabrik semen. Adapun manfaat dari batu bara di antaranya adalah sebagai pembangkit tenaga listrik, bahan bakar utama untuk produksi baja, semen pabrik kertas, serta industri kimia. Adapun produk sampingan dari batu bara ini yaitu ada sabun, plastik, pewarna, spray, vape, dan lain sebagainya. Latar belakang atau sejarah pasir. Pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Ukuran pasir-pasir lebih halus dari kerikil dan lebih kasar dari kelanau. Pasir juga bisa mengacu pada suatu kelas tekstur dari tanah atau jenis tanah, yaitu tanah yang mengandung lebih dari 85% partikel berukuran pasir berdasarkan massa. Jenis-jenis dan klasifikasi pasir. Pasir beton. Pasir beton adalah pasir yang bagus untuk bangunan dan harganya lumayan mahal. Anda bisa lihat di daftar harga pasir. Pasir beton biasanya berwarna hitam dan butirannya cukup halus. Tetapi apabila dikepal dengan tangan tidak menggumpal dan akan buyar kembali. Pasir ini baik sekali untuk pengecoran.
pelesteran dinding, pondasi, juga pemasangan bata dan batu. Pasir pasang. Pasir pasang adalah pasir yang lebih halus dari pasir beton. Ciri-cirinya apabila dikepal dia akan menggumpal, tidak kembali lagi ke semula. Jenis pasir ini harganya lebih murah dibanding dengan pasir beton. Pasir pasang biasanya dipakai untuk campuran pasir beton agar tidak terlalu kasar sehingga bisa dipakai untuk pelestarian dinding. Pasir elot. Pasir elot adalah pasir yang paling halus dibanding pasir beton dan pasir pasang. Harga pasir ini jauh lebih murah dibanding jenis pasir yang lainnya. Ciri-cirinya pasir elot adalah apabila dikepal dia akan menggumpal dan tidak akan punya kembali. Pasir ini masih ada campuran tanahnya dan warnanya hitam. Jenis pasir ini tidak bagus untuk bangunan. Pasir merah. Pasir merah atau suka disebut pasir jebrot. Kalau di daerah Sukabumi atau Cianjur karena pasirnya diambil dari daerah jebrot Cianjur. Pasir jebrot biasanya bagus untuk bahan cor karena cirinya hampir sama dengan pasir beton, namun lebih kasar dan bentuknya agak lebih besar. Contoh bangunan dari bahan pasir pertama, pasir merah. Pasir merah atau suka disebut pasir jebrot kalau di daerah Sukabumi atau Cianjur karena pasirnya diambil dari daerah jebrot Cianjur. Pasir jebrot biasanya digunakan untuk bahan cor karena memiliki ciri lebih kasar dan betonnya agak lebih besar. 2. Pasir elot. Ciri-ciri dari pasir elot ini adalah apabila dikepal, dia akan menggumpal dan tidak akan puyar kembali. Pasir ini masih ada campuran tanahnya dan warnanya hitam. Jenis pasir ini tidak bagus untuk bangunan. Pasir ini biasanya hanya untuk campuran pasir beton agar bisa digunakan untuk pelestarian dinding atau untuk campuran pembuatan batako. 3. Pasir pasang, yaitu pasir yang tidak jauh beda dengan pasir jenis elot, lebih halus dari pasir beton. Ciri-cirinya apabila dikepal akan menggumpal dan tidak akan kembali ke semula. Pasir pasang biasanya digunakan untuk campuran pasir beton agar tidak terlalu kasar sehingga bisa dipakai untuk pelestarian dinding. 4. Pasir beton, yaitu pasir yang warnanya hitam dan butirannya cukup halus, namun apabila dikepal dengan tangan tidak menggumpal dan akan puyar kembali. Pasir ini baik sekali untuk pengecoran, pelestarian dinding, pondasi, pemasangan bata dan batu. 5. Pasir sungai. Pasir yang diperoleh dari sungai yang merupakan hasil gigisan batu-batuan dan keras dan tajam. Pasir tanah ini butirannya cukup baik, antara 0,063 mm sampai 5 mm, sehingga merupakan adukan yang baik untuk pekerjaan pasangan. Biasanya pasir ini hanya untuk bahan campuran saja. Cara melestarikan pasir. Pertama, pasir besi. Mengingat pasir besi adalah bahan baku utama dan penting bagi beberapa industri, maka pelestarian dengan cara menemukan bahan pengganti juga dijalankan. Karena sumber daya alam, maka pasir besi bisa saja habis suatu saat nanti. Meski Anda tidak merasakan manfaat pasir besi secara langsung, porsi pasir besi akan kehidupan sehari-hari sangat banyak. Anda memanfaatkan besi, beton, dan semen yang semuanya menggunakan pasir besi tanpa adanya pasir besi. Ketiga, bahan ini tentu tidak akan ada. 2. Pasir kuarsa. Penambangan pasir kuarsa dapat dilakukan dengan cara tambang terbuka atau tambang semprot tergantung kepada letak dan penyebaran endapan. Tahapan penambangan meliputi pengupasan tanah, penutup, pembongkaran, pemuatan, dan pengangkutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.